Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi Bapak Ibu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kebijakan tentang kesejahteraan para Bapak Ibu pensiunan untuk tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden terpilih, Presiden baru Prabowo Subianto Gibran, menyangkut harapan dan tentunya tuntutan dari Bapak Ibu pensiunan. Untuk itu kita mengacu pada apa yang disebut dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 edisi pemutakhiran. Jadi karena ini adalah dasar yang akan dipakai oleh pemerintahan yang baru untuk melaksanakan program-programnya Bapak ke depan selama 1 tahun yang menjadi acuan. Jadi pemerintahan yang baru nanti tidak akan lepas atau keluar dari pokok-pokok kebijakan yang sudah dibuat untuk tahun 2025. Nah, menyangkut tentang kesejahteraan Bapak Ibu pensiunan, dari sekian banyak pembahasan di dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 ini, ada satu poin penting, yaitu tentang bagaimana jaminan sosial untuk tahun 2025, baik itu untuk PNS, TNI Polri, dan termasuk juga pensiunan PNS Bapak Ibu. Mari kita lihat, ini ada kita cari di halaman 263. Nah ini Bapak Ibu, jadi menyangkut program jaminan sosial ASN dan TNI Polri Bapak. Nah di dalam program jaminan sosial ini, di sini sudah dijelaskan secara umum pokok-pokok kebijakannya. Bisa kita pahami bahwa begini isinya. Secara umum, kondisi kesehatan keuangan 4 program jaminan ASN, TNI Polri relatif baik. 4 program tersebut antara lain yaitu jaminan kematian atau JKM, kemudian jaminan kecelakaan kerja atau JKK, berikutnya jaminan hari tua JHT, dan yang keempat jaminan pensiunan. Nah ini yang menjadi target untuk 1 tahun ke depan Bapak. Nah di dalam jangka menengah perlu diperhatikan bahwa potensi resiko katanya bersumber dari program THT yang diproyeksikan akan terjadi tren peningkatan resiko klaim. Untuk program pensiun, pilihan skema manfaat pensiun dan pendanaan ke depan akan mempengaruhi beban belanja negara pada APBN pada periode 5-10 tahun di awal penerapan reformasi pensiun PNS. Nah itu Bapak Ibu secara umum bahwa ke depan dari pernyataan ini bahwa skema pensiunan itu akan mempengaruhi beban belanja negara atau APBN untuk 5-10 tahun ke depan katanya. Nah ini yang menjadi permasalahan. Nah untuk lebih jelasnya, untuk program 1 tahun ke depan di dalam dokumen pokok-pokok kebijakan fiskal ini, kita bisa lihat di halaman yang lain, yaitu halaman 121, itu menyangkut, nah ini Bapak Ibu, bagaimana bentuk reformasi perlindungan hari tua nanti bagi ASN. Perlindungan hari tua yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk 1 tahun ke depan Bapak Ibu. Nah ini kebijakannya Bapak, yang pastinya ini sudah menjadi kebijakan pokok Bapak. Mari kita simak apa isinya. Jadi isinya menyangkut yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara mengamanatkan 2 substansi penting yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang desain reformasi pensiun bagi pegawai ASN. Yang pertama, bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini memiliki hak yang sama atas jaminan sosial sebagaimana halnya PNS, diantaranya terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan pada sistem kepegawaian pemerintah. Kemudian yang kedua, bahwa
Undang-Undang ASN juga secara tegas mengamanatkan pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk ASN yang merupakan bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Pernyataan ini mempertegas bahwa perlindungan hari tua bagi ASN bukan saja sebagai bentuk perlindungan kepada ASN, tapi juga sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian ASN. Jadi ke depan Bapak Ibu bahwa pensiunan itu mendapat perlindungan dari pemerintah dan bahkan sebagai hak katanya Bapak Ibu untuk mendapatkan kesejahteraan yang baik dari pemerintah, selain juga penghargaan atas pengabdiannya. Kemudian pemerintah telah menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan dari penyelenggaraan program pensiunan bagi PNS saat ini. Ini tantangannya Bapak Ibu. Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah. Nah, ini katanya Bapak Ibu disadari oleh pemerintah dan dalam tren terus berkurang dibanding manfaat yang diterima PNS beberapa dekade yang lalu. Kondisi ini tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya risiko tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS. Sepertinya pemerintah juga akan mengubah skema pensiun yang dianggap skema yang sekarang itu kurang memberikan manfaat yang lebih. Nah, ini Bapak Ibu kesimpulannya terakhir, memperhatikan berbagai tantangan di atas, maka pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan satu kebijakan yang urgen untuk segera ditempuh. Nah, ini yang akan dilakukan oleh pemerintah selama 1 tahun ke depan. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi ASN ke depan akan terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu satu, perubahan skema program untuk PNS existing, dan yang kedua, pengembangan program baru bagi PNS baru dan P3K. Nah, ini yang banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu pensiunan, bahwa apakah pensiunan yang sudah lama itu juga akan mendapatkan atau menerima perlakuan yang sama dengan PNS baru atau P3K Bapak Ibu. Nah, rupanya ini ada skema berbeda Bapak Ibu. Jadi yang pertama, perubahan skema program untuk PNS yang lama, dan ini yang kedua, pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Jadi nantinya akan berbeda Bapak Ibu antara PNS yang lama dengan PNS yang baru tentunya. Kemudian terdapat beberapa garis besar desain reformasi yang menjadi prioritas pertama. Nah, ini yang akan dijalankan oleh pemerintah ke depan Bapak Ibu. Pertama, pemerintah akan memastikan bahwa tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay menjadi alternatif utama pemerintah. Kemudian yang kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis take home pay. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis take home pay baik untuk PNS existing maupun PNS baru dan P3K diharapkan mampu mendorong distribusi ratio R yang lebih wajar antar jabatan. Jadi nanti ada pembagian iuran selain dari pekerja Bapak Ibu atau Bapak Ibu PNS juga ditanggung oleh ASN pemerintah pusat, ya ditanggung oleh pemerintah pusat. Untuk ASN pemerintah daerah akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, ini pemerintah akan berhati-hati dalam mendesain skema reformasi program pensiun untuk pegawai ASN. Undang-Undang ASN memandatkan bahwa ketentuan mengenai reformasi ini diatur dalam
PP atau peraturan pemerintah dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional. Perubahan besaran formula iuran serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanai, kemampuan ASN dalam mengiur, dan perbaikan manfaat serta kesinambungan program dan ketahanan fiskal baik masa kini maupun masa yang akan datang. Nah, itu Bapak Ibu arah kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depan untuk kesejahteraan pensiunan ASN, kemudian juga secara khusus pensiunan PNS dan P3K. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.